Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 74. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dahulu. Halo, nama saya Kathleen, nomor 17. Halo, nama saya Clarissa, nomor 19. Halo, nama saya Kate, bernomor absen 20. Dan saya Paloma, nomor absen 29. Selamat menyaksikan. Hal yang terjadi dalam peristiwa ini adalah pencemaran air. Bisa kita lihat bahwa got atau saluran air tersebut kotor. Got atau saluran tersebut kotor karena dipenuhi sampah-sampah yang banyak. Hal itu sudah pasti disebabkan oleh ulah dan perilaku manusia. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan mungkin karena malas atau keadaan yang memaksa. Pencemaran yang terjadi adalah pencemaran air karena peristiwa yang terjadi adalah suatu saluran air yang dipenuhi sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat sekitar dan daun-daun yang berjatuhan. Penyebabnya adalah dikarenakan banyak manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga sampah-sampah tersebut mencemari dan mengotori saluran air. Banyak juga dampak yang bisa disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan ini. Meski terlihat ini adalah hal kecil, tetapi hal ini dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan di lingkungan karena merusak atau mengganggu estetika lingkungan. Ini terjadi pasti berawal dari seorang yang membuang sampah ke saluran air atau got, atau biasanya hal ini diawali dengan daun yang berjatuhan. Hingga orang-orang menganggap itu adalah sampah yang sengaja dibuang dan dilanjutkan oleh banyak orang-orang yang juga membuang sampah sembarangan. Hingga pada akhirnya got atau saluran air tersebut terpenuhi oleh sampah. Polutan yang terdapat dalam pencemaran tersebut adalah sampah dan daun. Karena sampah tersebut dibuang sembarangan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau bahkan penyumbatan dalam saluran air tersebut. Daun juga bisa menjadi salah satu penyebab karena daun-daun yang berjatuh dari pohon dan tidak dibersihkan bisa mencemari air dan menyebabkan saluran air tersumbat dan tercemar. Hal ini pastinya memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Contohnya adalah aroma kurang sedap atau bau yang akan tercium sehingga akan membuat masyarakat sekitar kurang nyaman. Bahkan tumpukan sampah dan dedaunan yang ada di sini bisa menyebabkan lalat-lalat berkumpul dan mungkin bisa menjadi sarang penyakit untuk masyarakat sekitar. Hal ini juga pastinya berdampak pada kehidupan di lingkungan tersebut, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Contohnya misalnya jika masyarakat merasa kurang nyaman, pastinya mereka tidak akan berlama-lama berada di tempat ini, sehingga tidak ada pedagang keliling yang dapat berjualan di tempat ini dan pedagang harus mencari tempat lain untuk berjualan karena estetika lingkungan juga berkurang. Kemudian jika hal ini benar-benar menjadi sarang penyakit, hal ini bisa menyebabkan pada akhirnya masyarakat yang terserang penyakit harus mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan. Contoh cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah peristiwa ini terjadi adalah kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Misalnya dengan membuang sampah pada tempat sampah. Karena terkadang kita sering merasa malas membuang sampah di tempat sampah. Sehingga pada akhirnya kita membuang sampah tersebut sembarangan. Jika sampah dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan juga loh guys. Kita juga bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita untuk membuang sampah pada tempat sampah, bukan di sembarang tempat, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran yang berkelanjutan di tengah pencemaran yang ada di Jakarta sekarang. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Karena dengan bahan yang ramah lingkungan, kita bisa mengurangi penggunaan sampah khususnya plastik sekali pakai. Contohnya seperti tidak menggunakan tempat dan alat makan sekali pakai, menggunakan deterjen dan sabun ramah lingkungan, atau menggunakan barang-barang daur ulang. Contohnya yang ada di sekolah, agar botol-botol tersebut dapat didaur ulang dan menjadi barang yang bermanfaat dan juga bisa kita gunakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal yang terjadi dalam peristiwa ini adalah kondisi di mana satu lingkungan menjadi terasa bising dan tidak nyaman karena suara-suara kencang yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini, gelombang udara merambat ke udara, sehingga kebisingan terjadi dan kenyamanan berkurang. Hal ini juga berkaitan dengan pemanasan global, karena transportasi yang berlebihan digunakan menyebabkan pencemaran udara juga yang mungkin tidak bisa kita rasakan, tetapi debu dan asap yang sudah menjadi bukti yang kuat. Bahkan dampaknya bisa menyebabkan penyakit seperti ispa dan lain-lain. Pencemaran yang terjadi dalam peristiwa ini adalah pencemaran suara. Karena suara-suara bising yang ada di sekitar kita disebabkan oleh kita sendiri sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga kita sendiri merasa tidak nyaman dan terganggu.
Selain pencemaran suara, pencemaran udara juga terjadi di sini karena BBM yang dihasilkan alat transportasi menyebabkan udara tercemar. Dan alat transportasi itulah yang juga menjadi alasan terjadi pencemaran suara ini. Hal yang menyebabkan pencemaran suara di daerah ini atau di pinggiran jalan disebabkan transportasi dan kendaraan yang terlalu banyak sehingga suara bisingnya menjadi terlalu besar dan gelombang suara merambat di udara. Proses ini terjadi mulai dari suara-suara di sekitar kita, misalnya seperti kita yang berbicara, hingga pada akhirnya suara transportasi, industri, hewan, dan lain-lain yang menyebabkan kebisingan berlebih terjadi. Karena hewan juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, misalnya anjing yang menggonggong, burung yang berkicau, dan ayam yang berkokok. Polutan yang terdapat dalam pencemaran suara adalah suara bising di sekitar kita. Tetapi polutan yang terdapat di tempat ini adalah suara transportasi yang berlebihan, khususnya mobil dan motor yang masih menggunakan BBM. Suara dari orang-orang yang berjalan di sekitar sini yang mungkin juga terkadang riuh hingga mengakibatkan kebisingan berlebih. Dampak dari hal ini ke lingkungan sekitar adalah seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa hal ini dapat membuat kenyamanan dari masyarakat yang lewat menjadi berkurang. Masyarakat akan merasa terganggu oleh kebisingan yang ada di lingkungan sekitar, bahkan dampaknya bisa berakibat sehingga masyarakat tidak bisa saling mendengar pembicaraan karena bising terjadi terlalu parah, hingga masyarakat tidak bisa mengobrol di sini, khususnya saat jalanan sedang macet. Hal ini pastinya juga berdampak pada ekonomi dan sosial. Misalnya karena kebisingan yang terjadi di sini sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dan tidak ingin berlama-lama di sini hingga tidak ada pedagang di sini dan pedagang harus mencari tempat lain untuk menjual barang-barangnya. Dampaknya juga bisa berakibat pada teriakan yang menjadi lebih kencang lagi, yang bahkan mungkin bisa mengubah kebiasaan kita dalam berbicara dengan orang lain. Karena kita bisa mendengar lawan bicara berbicara, maka lawan bicara berbicara dengan volume sedikit lebih keras. Cara mencegah terjadinya peristiwa ini, yaitu pencemaran suara. Mungkin kita bisa mulai dengan mengatur zona ketenangan dan zona keras. Misalnya ada zona yang harus menjaga ketenangan dan zona yang memperbolehkan pengunjung untuk bersuara, misalnya di perpustakaan. Karena di perpustakaan kita harus menjaga ketenangan untuk kenyamanan bersama. Demi ketenangan kita semua, kita bisa mengatur jam untuk malam dan sunyi. Karena kita di malam hari, kegiatan yang berisik harus dikurangi dan dihindari demi kenyamanan dan ketenangan karena malam hari adalah saat kita untuk beristirahat. Let's fix pollution on Earth through small steps together. Clean water is a really limited resource, important for being mainly a source of life, ecosystems, and the overall well-being of our planet. With our population, pollution, and climate constantly growing and posing threats to this precious resource, we should absolutely save every drop of water in order to keep life up and running. Clean water is essential in our life. We cannot live without clean water, even only one day. So, let us do as much as we can to reduce water pollution in our environment. First of all, we should reduce water consumption in our daily activities. A simple way to reduce water pollution that we can do every day at home is building a habit to always shut the water off when not in use. For example, when we brush our teeth and wash our hands. Number 2, still related to reducing water consumption, we should collect rainwater for outdoor use at home. We can use the rainwater not only for watering plants, but also for washing our clothes. And last one, we must stop littering. Litter is bad for our environment. We must put our trash in the bin. And if there is no bin, hold on to it until we find one. Now, lots of clean water is exposed to pollution, and clean water is part of the essential things we need every day. With all the pollution and trash in the water, it gets harder to have nice and clean water. One of the simple things that we can do to help is throw away the trash in its place.
Also, we can save clean water and don't overuse it. We must conserve clean water and stop pollution as much as possible. Water is essential for life. Without water, all living beings would go extinct. That's why we all should help to save water and reduce its consumption. Because of industrial and agricultural activities, and also sewages from buildings and homes, water is prone to pollution, such as contaminations of oil spills, pesticide and fertilizer, landfill leakage, or people throwing garbage into the river. There are some ways we can help to conserve water by starting in our home. Firstly, reduce your plastic consumption and reuse or recycle plastic when you can. Secondly, if you have a yard, consider using eco-friendly fertilizers and pesticides. Thirdly, properly dispose of any chemicals cleaner, oils, and non-biodegradable items to keep them from ending up down the drain. There are many more things to do if you want to save water, but the most effective way is to start from yourself. Together, we can reduce pollution. Caring is the first solution.